pelatih kepala tim nasional kita sudah resmi ya mendapatkan 26 pemain. Artinya ini sudah jelas bahwa 12 pemain dari Liga 1 ya yang berputar di Indonesia tentunya, dan 14 pemain yang abroad ya yang bermain di luar Indonesia. Dan tadi baru saja itu dilengkapi dengan seorang pemain atau penjaga gawang, Adi Satrio, yang resmi dipanggil untuk melengkapi. Martin Paes agar dia bisa tetap tampil sebagai starter bagi timnas Indonesia. Disinilah sekarang kita melihat ada persaingan yang ketat di antara para pemain, dan feeling saya akan ada lagi nanti pemain yang keluar masuk dari timnas jika tidak bisa perform. Kan bagus bagi timnas kita, artinya timnas kita akan diisi oleh pemain-pemain yang harus bermain secara konsisten. Kalau para pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia bisa bermain secara konsisten, itulah yang akan membuat timnas Indonesia mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten. Patrick Kluivert panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 27 pemain diprediksi dipanggil merujuk kepada jumlah pemain yang disertakan saat timnas Indonesia bersua Australia dan Bahrain pada 20 serta tanggal 25 Maret tahun 2025. Saat itu pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain, di luar 3 nama yang kala itu tengah menunggu perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Disinyalir, 23 nama yang masuk skuad saat menghadapi Bahrain masih diandalkan Patrick Kluivert. 1. 4 pemain timnas Indonesia alami cedera. Namun, 4 dari 23 nama yang masuk skuad melawan Bahrain masih mengalami cedera. Sebanyak 4 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix, Sain Patinama, Ragnar Oratmangun dan Dean James. Karena itu, harapannya Kevin Dix dan kawan-kawan segera pulih dalam waktu dekat, mumpung laga masih digelar sekira 1 bulan lagi. Kevin Dix pun dikabarkan pulih sekira 20-an Mei tahun 2025. 2. Ada pemain naturalisasi tambahan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada rencana PSSI memanggil pemain naturalisasi tambahan untuk laga Juni tahun 2025. Namun, ada sederet nama yang berpotensi gabung timnas Indonesia pada Juni tahun 2025. Beberapa di antaranya Pascal Struijk bek tengah, Leeds United Miliano Jonathans winger kanan, FC Utrecht Tristan Guijer wingback fullback kanan, PEC Zole dan Dean Zandbergen penyerang, VVV Venlo. Pascal Struijk kedapatan berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat menyaksikan laga Oxford United vs Leeds United. Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, sudah mengunjungi Jakarta pada FIFA Matchday Maret tahun 2025. Sementara Tristan Guijer, sudah melempar beberapa kode siap memperkuat timnas Indonesia, salah satunya menaruh tato bertuliskan, keluarga, di dadanya. Terakhir, Dean Zandbergen terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut siap menjadi bomber timnas Indonesia, menggeser oleh Romeni ke posisi aslinya sebagai winger kanan. Patrick Kluivert wajib untuk merasa bahagia karena timnas Indonesia menerima sejumlah kabar baik sebelum laga kontra China dan Jepang. Skuad Garuda akan bermain menghadapi 2 partai terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni nanti. Mereka akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, selagi melawat ke Suita City Stadium untuk menghadapi Jepang. 2 laga tersebut digelar hanya dalam kurun waktu 5 hari, tepatnya digelar pada tanggal 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Hanya beberapa pekan sebelum laga penting tersebut, Patrick Kluivert menerima sejumlah kabar baik soal timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia akan dikumpulkan di Bali untuk pemusatan latihan TC, yang dimulai pada tanggal 26 Mei tahun 2025 mendatang.
Hal ini bertujuan untuk membuat tim menjadi lebih bersatu dan mematangkan persiapan sebelum dua duel penting kontra China dan Jepang. Meski masih 10 hari lagi, beberapa pemain sudah mulai berdatangan ke Bali, seperti Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand. Mereka bahkan sudah berlatih bersama di Bali karena sudah tidak punya kepentingan bersama klubnya masing-masing, setelah merampungkan musim kompetisi tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Selain itu, secara mendadak, Elkan Bagot juga dikabarkan telah tiba di Bali meski belum bisa dipastikan masuk dalam skuad. Sang bek tengah sudah tidak pernah membela timnas Indonesia selama lebih dari setahun, namun kehadirannya selalu dirindukan para fans Garuda. 2. Dean James sembuh. Kabar baik juga datang dari Belanda lantaran Dean James sudah kembali bugar setelah mendapatkan menit bermain selama 20 menit untuk klubnya, Go Ahead Eagles, saat menghadapi PEC Zwolle pekan lalu. James mengalami cedera hamstring pada bulan April lalu yang membuatnya absen di final Piala KNVB pada tanggal 21 April tahun 2025. Beruntungnya, Gae berhasil menang dengan skor 5-3 lewat adu penalti dan berhak merengkuh tiket ke Liga Eropa pada musim depan. Dean James baru melakoni satu laga bersama timnas Indonesia setelah dinaturalisasi pada Maret lalu. Dia bermain dalam kekalahan dengan skor 1-5 dari Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025, namun hanya menjadi cadangan saat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0. Namun, kualitasnya sudah terbukti di level klub pada musim ini setelah mencatatkan 30 penampilan dengan mencetak 2 gol dan 3 assist. Patrick Kluivert juga patut berbahagia karena banyak pemainnya yang kembali memperlihatkan performa positif belakangan. Jay Izzes terus menjadi andalan Venezia, dan baru-baru ini membantu timnya meninggalkan zona degradasi Serie A. Masih ada 2 laga penting, namun kegemilangan Izzes menjadi bukti kualitas hebatnya jelang bela timnas Indonesia. Selain itu, Eliano Reijenders juga sukses membuktikan kualitasnya lewat gol kemenangan PEC Zwolle ketika menaklukkan Willem II dengan skor 2-1 pada pekan ini. Kemudian Kelvin Verdonk juga sukses membantu klubnya, NEC Nijmegen, meraih hasil positif atas NAC Breda lewat kemenangan 3-0. Bahkan, Elkan Bagot semakin membuktikan bahwa dirinya sudah bugar dan siap untuk kembali tampil setelah merampungkan musim ini bersama Blackpool. Ini menjadi modal penting bagi para pemain timnas Indonesia, yang diharapkan bisa berdampak positif di laga kontra China dan Jepang nanti. Branko Ivankovic terancam kehilangan jabatan sebagai pelatih timnas China jika sampai kalah dari timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK,